Kasih membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kasih-Mu, kasih-Mu yang membuatku mengerti, berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan selamatku. Kau tak pernah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kaulah segalanya, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh Kaulah segalanya.
dalam segala masaku. Ku mampu bukan karena kuatku, ku mampu karena ku duduk di kakimu, dan rancanganmu atasku sempurna. Tuhan membela, Tuhan menjaga, apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia selamanya. Kau ajariku lewati hari ini, Kau mampukan ku lewati badai dunia. Semua karena Kau memilihku, ku nyatakan pribadimu. Dalam segala masaku, ku mampu bukan karena kuatku, ku mampu karena ku duduk di kakimu, dan rancanganmu atasku sempurna. Tuhan membela, Tuhan menjaga, apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia selamanya. Ada katakan Tuhan membela, Tuhan membela, Tuhan menjaga, apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia selamanya. Ku tenang di dalam Dia, ku damai, ku damai di dalam Dia. Ku tenang, ku tenang di dalam Dia selamanya. Dalam pemeliharaanmu kami aman, kami tenang bersamamu Tuhan, kami damai. Oh, haleluya. Bawa kami semakin melekat kepadamu, bab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu.
lembah yang bermata air, tapi tuku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu kutemukan kuatku. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kembali pagi hari ini karena kami dapat bersekutu dengan Engkau dan kembali kami dapat memandang Engkau. Kasih Tuhan. Bersyukur, persilahkan Tuhan. Cari lagi kami dengan perkataan-perkataan terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. 1, 2, 3. Adanya? Nggak ada? Baik, nggak ada ya. Oke. Jika engkau semua ada di sini, bukan untuk mengejar jalan yang benar atau haus akan kebenaran, maka engkau adalah sasaran kebencianku. Ya. Jadi kalau kita ada di sini, karena kita itu haus akan kebenaran. Berarti kan kita belum pernah menemukan kebenaran ini. Bukan sudah ada di dalam kita. Ini bukan
bukan firman yang sudah pernah kita ketahui gitu. Sehingga kita itu merindukannya gitu. Jadi benar-benar setiap hari kita dipenuhi gitu. Setiap hari. Sekalipun mungkin sudah pernah kita baca, kita dengarkan. Tetapi di dalamnya itu ada kehidupan yang mengalir. Gitu ya. Ada kehidupan yang mengalir setiap hari. Nah, itu yang membuat kita sebetulnya bisa lapar dan haus gitu. Tentu kenapa dikatakan jikalau kamu tidak haus gitu. Berarti kan kalau kamu bukan haus akan kebenaran gitu. Kalau kamu hanya ingin melihat bukti, berarti kamu gak haus akan kebenaran. Nah, haus akan kebenaran itu berarti dibutuhkan bayar harga gitu. Ya. Selama ini cara perlahan kita bisa masuk sampai dengan hari ini. Tentu kita ya tanpa sadar kita membayar harga, memberikan harga untuk itu, memberikan perhatian untuk itu, ya. Jadi kalau tidak, jadi akan jadi sasaran kebencian. Aku tahu bahwa engkau semua mendengarkan aku berbicara semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahumu atau memenuhi salah satu hasrat serakahmu. Jadi sebetulnya saudara ketika dia mengatakan hasrat serakahmu, jadi sebetulnya saudara itu bukanlah kalau mau kita lihat dari perspektif Tuhan gitu. Jadi sebetulnya hasrat serakah itu ada dalam diri setiap manusia gitu, yang sudah rusak gitu. Keingintahuan gitu ya. Pingin mengetahui rahasia gitu ya, hikmat yang tersembunyi gitu, ada dalam setiap diri manusia gitu. Jadi ada kalanya ketika melihat hal-hal yang baru gitu, maka di dalam diri orang itu akan ada kerinduan untuk mengalami terus hal-hal seperti itu gitu. Padahal bukan seperti itu gitu. Jadi kalau dikatakan bukan seperti itu, ya itu bukan kebenaran. Ya, jadi di dalam kita itu haus akan kebenaran itu, senantiasa kita perlu memperhatikan motivasi kita, gitu ya. Motivasi kita dalam mendengarkan Tuhan. Nah, ketika para pengikutnya ini, kita kan yang mendengarnya kan berarti kan menjadi pengikut kan, pengikut Tuhan. Ketika disebut bahwa yang berfirman ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, berarti kita pengikut Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kan kita diajari kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu sama dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Yesus yang datang kedua kali gitu. Tentu kita diajak secara perlahan gitu kan. Walaupun gak mudah saudara membongkar gambar yang lama di dalam imajinasi kita. Ya. Semakin orang mengetahui banyak hal, ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab gitu ya. Ketika dia tidak keluar dari paradigma yang lama gitu, doktrin yang lama, maka sulit dia menerima kebenaran yang baru. Jadi selalu mengganjal gitu, selalu menghalangi gitu. Ya, itu terbukti ketika misalnya saya menyebutkan nama itu saja, nama Tuhan yang Maha Kuasa itu, apalagi kalau misalnya orang baru dengarkan gitu, itu langsung pasti syak gitu. Apa ini? Misalnya ketika kemarin itu saudara si
Paulus itu mengatakan bahwa Paulus ini kan sering sekali saudara seperti mengatakan ingin menyatukan semua agama gitu. Jadi ketika ada kemarin di Istiqlal itu, wah itu gempar semua. Karena masing-masing agama ini saudara ya, itu memang sulit sekali menerima kebenaran. Menerima kalau Tuhan itu berdaulat atas semua agama. Sulit sekali mengatakan kalau agama yang satu itu dianugerahkan oleh Tuhan juga gitu. Sehingga terjadi pertentangan terus saudara. Sehingga apalagi kalau di kita, kan ada satu one religion gitu. Itu kan sangat kuat itu saudara. Pengajaran di dalam akhir zaman itu saudara. Walaupun di sini saudara, kita tidak sangat membenarkan itu saudara. Tetapi begitu kita menerima Tuhan itu sebagai pencipta yang berkuasa dan berdaulat atas semua, maka kita bisa menerima kebenaran sekalipun itu mungkin sepertinya itu kebenaran bagi agama lain. Misalnya tentang misteri reinkarnasi. Wah itu sangat asing saudara. Jadi ketika dikutip di sini akan berinkarnasi berapa kali, itu memang orang Buddha itu sangat familiar dengan itu. Iya. Sementara kita tidak. Kalau kita itu saudara Kristen itu ya, kekristenan pada umumnya itu. Jadi begitu dia mati itu jadi sorga gitu, masuk sorga gitu. Namun memang kalau jujur mau dikatakan, sorga itu kayak gimana? Oh banyak malaikat di situ. Ada tahtanya Tuhan, ada ini, ada ini. Oh, ada lagi sakit penyakit. Lucu kan? Gimana tubuh roh itu menjadi sakit gitu. Karena bayangannya sebetulnya sorga itu kan kalau dia mau ke sorga berarti kan dia harus punya tubuh roh kan. Kan gitu sebetulnya bayangannya gitu. Jadi bayangan orang, sudah tubuh kemuliaan katanya kayak gitu. Tubuh kemuliaan itu bisa juga makan itu katanya kayak gitu kan. Kalau itu tubuh kemuliaan, tentu Yesus kan sudah bisa ada di mana-mana lah kan gitu kan. Kan tubuh kemuliaan gitu. Tapi kenapa dia mesti dinantikan kedatangan yang kedua kali gitu. Jadi bayangan orang itu memang sulit sekali saudara merubah paradigma yang lama itu saudara. Tapi mau bagaimanapun saudara, setiap orang nanti pasti akan ditaklukkan gitu. Karena kan Tuhan berdaulat. Apa yang difirmankan dia ketika difirmankan semua firman ini sekarang kan, ini kan seperti memasukkan. Jadi seperti kita tahu ini saudara sekarang. Ini seperti ada di server saudara. Dan begitu banyak perkataan-perkataan ini. Dan nantinya saudara, setiap server itu, setiap komputer yang mengakses dari server itu, dia kan punya perbendaharaan sendiri gitu. Punya ingatan sendiri. Jadi kalau sudah dia kayak misalnya kita ini kan di Batam ini kan ada server untuk server nasional gitu kan. Jadi setiap kali jadi terintegrasi semua itu. Jadi kalau dia terintegrasi gitu dengan sebuah server itu ya. Jadi kalau dulu kita itu kan ada namanya IT-nya gitu ya. Kalau kita di gereja kita dulu adalah itu semua terkoordinasi gitu. Jadi misalnya ada kerusakan gitu, itu bisa di remote dari jauh. Di remote itu artinya diperbaiki dari jauh gitu. Jadi itu semua punya antivirus yang
satu gitu. Jadi sehingga komputer-komputer yang terintegrasi dengan satu server itu ya, maka dari pusat itu akan bisa memperbaiki kalau ada kerusakan, kalau ada misalnya orang yang menghack atau orang yang ingin masuk dari salah satu komputer itu, dari salah satu akun gitu ya, bisa diretas gitu ya. Tapi ada namanya sistem keamanannya. Jadi sebetulnya saudara, ketika kita firman ini sebetulnya Tuhan ucapkan. Jadi ketika Tuhan ucapkan, jadi kita tahu. Ketika kita mendengarkan kebenaran itu, maka kebenaran itu juga akan bekerja di dalam diri kita. Iya. Jadi kira-kira seperti itu gambaran yang kita bisa dapatkan gitu ya. Dari ketika kita terus bersekutu ini, saudara. Makanya ketika dikatakan, kalau kamu jadi penonton saja, maka kamu akan jadi sasaran kebencianku. Perhatikan sekali lagi, saudara. Itu hanya Tuhan lakukan. Jadi ketika Tuhan katakan sasaran kebencian gitu, Dia tidak menghukum kita dengan tangannya, bukan. Jadi Dia menghukum kita itu dengan firman-Nya. Jadi kita langsung bisa merasakannya. Jadi kalau orang mengatakan dia ini akan mengalami hukuman di neraka. Oke. Jadi sebetulnya neraka yang dimaksud itu lebih ke arah, jadi dia itu seperti dikasih sesuatu gitu yang membuat dia menderita. Tidak ada yang lebih menderita, saudara, daripada, jadi sampai kalau dulu Pak Andreas menggambarkan tentang neraka itu ya, itu sampai apa ya, dia itu karena orang itu, manusia itu terdiri dari berbagai macam roh gitu kan semuanya kan roh gitu. Dia coba ingin menjelaskan itu ya, itu bagaimana tercerai berainya satu dengan yang lain. Jadi itu sampai memang kalau dia itu fisik gitu ya, sampai ke dalam fisiknya itu. Jadi benar-benar neraka itu bisa lebih nyata itu justru dialami di dunia nyata gitu. Jadi kalau anggapan orang neraka itu, anggapan orang itu sesudah kematian gitu ya. Kalau anggapan orang itu gitu, maka neraka itu tidak akan nyata gitu. Makanya orang tidak takut berbuat kejahatan, walaupun dikatakan nanti hati-hati loh, neraka itu nyata loh. Gitu. Nyata sekali gitu. Tidak akan ada satu gambaran tentang betapa ngerinya neraka itu. Jadi sebetulnya neraka itu lebih ke arah tidak ada lagi hidup. Tidak ada lagi firman, saudara. Itu hidup di luar Tuhan. Dilemparkan katanya, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan gitu. Jadi saudara, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, betapa gamblangnya saudara Tuhan itu memberikan rahasianya sebetulnya. Jadi sebetulnya gak ada yang negatif ketika dia mengatakan satu hasrat serakahmu katanya. Firman Tuhan itu kudus, saudara. Ketika dia mengatakan ini, di dalam perkataan ini tetap ada kasih Tuhan, saudara. Iya.
Justru karena kasihnya lah sampai dia mengeluarkan perkataan ini. Jadi dengan kita mendengarkan ini saudara, kalau kita itu benar-benar haus akan kebenaran, kita tidak akan memilah-milah firman yang ingin kita dengar gitu. Seolah-olah kita anggap ini bukan untuk kita gitu. Jadi disitulah iblis sebetulnya menipu. Menipu umat manusia. Jadi sejak kita mulai secara berangsur-angsur menerima kedaulatan Tuhan gitu ya. Jadi disitulah sebetulnya kita itu mulai memasuki gitu. Secara perlahan kita mulai memasuki kenyataan sebenarnya daripada Tuhan itu gitu. Nah, jadi kalau sudah di area seperti ini saya bicara itu saudara ya. Karena saya selalu jadi fungsi daripada saya ketika saya itu berbicara kan, kalau dalam hal ini kan kayak atas nama Tuhan kan. Tetapi tidak sembarang saya tidak asal-asalan gitu mengatakan hal itu gitu. Karena tentu ada apa ya, landasan-landasan yang sudah ditaruh Tuhan ketika saya mengatakan sesuatu. Bagaimana saya bisa yakin mengatakannya? Oke? Nah, itu tentu dari pihak Tuhan kan? Ketika dia ingin memakai ciptaannya ini. Nah, dalam pikiran saya kan, saya ini ciptaan. Saya ciptaan berarti kan saya ini diciptakan dengan sangat hati-hati gitu. Kan ketika dia menciptakan manusia itu ya. Ketika kehidupan mulai banyak gitu kan. Kan sebelumnya kan sudah ada kehidupan di sorga gitu. Kita tidak tahu kehidupan itu sebelumnya. Tapi kehidupan yang sekarang ini kan sebetulnya adalah kehidupan yang di sorga yang kita wujudkan. Jadi mereka itu kayak masuk ke dalam satu wadah. Inilah kita wadahnya. Oke? Nah, perhatikan saudara. Jadi ketika saya sebagai wadahnya. Jadi kalau saya katakan saya ini saudara. Saya itu sedang mewakili semua kita yang ada di sini. Maksudnya saudara pun bisa punya pemikiran seperti itu. Karena kan Tuhan Yesus suruh kita makan dia. Ya kan? Itu kebenaran. Kalau kamu tidak makan aku, kamu tidak berkenan bagiku, kamu tidak layak jadi pengikutku. Jadi simpan itu. Jadi landasi, biarkan itu menjadi landasan. Kalau landasan itu kan berarti kita harus membangun di atasnya. Oke? Seperti bangunan bertingkat gitu ya. Terus gitu. Jadi pemikiran-pemikiran itu saudara. Nah, itu ada dalam pikiran saya. Kalau saya katakan ada dalam pikiran saya, sekali lagi saudara, saudara bisa membayangkan dalam diri saudara. Ya, jadi ketika saudara misalnya, ketika dulu saya mengatakan, saya memandang kepada guru kita gitu ya. Ketika dia di usia yang segitu dia bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa rasanya seperti melihat Tuhan gitu. Tapi kan mata kita kan tertuju kepada Tuhan, bukan kepada guru kita. Gitu ya. Nah, ya tapi di satu sisi kan kita mesti memandang guru kita juga kan. Kan dari apa yang dialaminya sekarang itu kan itu juga menjadi pengalaman bagi kita untuk menerima pengajaran yang baru ini saudara. Firman yang baru ini saudara. Tentu guru kita itu satu anugerah bagi kita kan. Tapi sekali lagi, kamu mesti memandang aku, memandang Tuhan. Oke. Di situ baru kita bisa menerima. Jadi dari hal manapun kita bisa menerima. Tetapi tetap ingat, Tuhan berdaulat di atas semua. Artinya gini, dari semua
firman yang kita dengarkan, gitu kan, dari semua perkataan-perkataan, kan dunia ini kan dipenuhi dengan perkataan demi perkataan. Orang akan menyampaikan gagasannya, bla bla. Orang yang satu juga menyampaikan gagasannya, gitu kan. Oh, nggak bisa kayak gitu, harus kayak gini. Gak apa-apa itu. Oh, sudah selesai kok. Dia sudah kita pilih kok. Sudahlah kita terima. Dulu kata yang lain. Masa kita menerima pemimpin yang kayak gitu, katanya. Waduh, mau gimana bangsa kita ini, katanya. Sampai dikatakan, itu kalau orang yang terikat dengan hal-hal yang seperti itu, otaknya itu mengkerut, katanya kayak gitu. Kayak gitu kan. Gimana kita dipimpin oleh yang kayak gitu? Kan itu berbeda kan. Jadi bagaimana kita melihat pemerintahan Tuhan atas segala sesuatu? Kan pemerintahan itu kan, semua kan menjalankan pemerintahan ini kan. Kalau kita lihat pemerintahan, ya dari yang terkecil sampai yang terendah gitu. Itu kan semua kan atas dasar ide kan. Ketika mereka rapat antar menteri misalnya kan. Rapat menteri gitu. Kan mereka kan mendengarkan arahan dari presiden. Nah, apa yang ada dalam pikiran presiden itu kan dituangkan dia. Lalu diterjemahkan oleh para anak buahnya gitu. Dan jika juga para menteri itu ke bawah gitu. Kan itu kan semua ide. Ide tadinya. Begini. Oh, di sana saya dengar begini, lakukan begini di sini. Kan ada idenya. Sementara seorang presiden itu, dia itu punya banyak penasehat. Oke? Jadi kalau dulu itu saudara ya, kalau di zaman awal-awal itu saudara, ketika sebetulnya di zamannya Soeharto itu saudara, kita itu punya banyak teknokrat. Jadi sebetulnya walaupun misalnya kita bilang dia koruptor atau ini bengis gitu, tetapi sistem teknokrat kita itu dalam membangun pemikir-pemikir kita itu mereka berjalan gitu loh. Tidak seperti sekarang. Jadi makanya kita jauh mundur sebetulnya. Jadi makanya kalau kita lihat gitu kan, aneh-aneh gitu loh. Karena misalnya membangun IKN gitu kan, itu pakai inilah di titik nol lah, itu kan mistik-mistik semua gitu. Iya. Itu ada yang sampai dipasang susuk itu saudara, dalam tiang-tiangnya itu dikasih susuk emas itu saudara. Itu kan apa ya? Kalau istilahnya itu klinik katanya. Nah, jadi jadi negara kita ini tidak dijalankan atas sebuah pemikiran. Kacau lah gitu. Oke. Nah, jadi sama sebetulnya kepercayaan manusia pada umumnya itu kepercayaan mistis, saudara. Termasuk kekristenan sebetulnya. Jadi menjadikan Tuhan itu sebagai sosok, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah itu firman. Jadi untuk mengenal Allah, pengenalan Allah akan Allah yang sejati itu adalah pengenalan akan firman. Nah, kembali lagi saudara, yang manakah firman itu? Jadi otak manusia itu saudara, terlalu sempit dia.
Sehingga ketika ingin memahami tentang Tuhan itu adalah firman. Jadi mereka itu harus punya standar baku gitu. Firman itu adalah Alkitab. Nah gitu saudara. Sehingga ketika firman yang belum tertuang di dalam Alkitab, kan sebetulnya jelas-jelas saudara. Kan tidak semua dimasukkan. Tulisan-tulisan daripada para rasul itu tidak semua dimasukkan dalam Alkitab ketika ditemukan gitu. Mereka pilah-pilah. Mereka rapat. Karena juga alasannya adalah, jadi karena pada waktu itu saudara, terjadi masa kegelapan itu saudara. Jadi Alkitab itu seperti menjadi pengganti Tuhan sebetulnya. Iya. Karena kan pada waktu itu sudah banyak sekali orang Kristen itu. Tapi apa saudara? Kayak banyak yang aneh-aneh gitu loh. Karena kan roh gitu. Kan kalau misalnya, kenapa sampai Paulus bilang, kalau ada orang yang beritakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia katanya. Sekalipun itu dari malaikat. Jadi pada waktu itu saudara, sudah berbagai terjadi pembelahan gitu. Ada pengikut Apolos lah, ada pengikut Petrus lah, ada pengikut Paulus lah, ada pengikut Kristus lah gitu kan. Sudah terpecah-pecah gitu. Apalagi berikutnya ketika sudah di tahun 300 itu sudah. Jadi gak ada lagi kesatuan gitu sebetulnya. Makanya dengan kehadiran Alkitab itu, jadi ketika itu ditahbiskan, disitulah mulai kekristenan itu. Jadi patokannya itu Alkitab itu. Ya sekali lagi ketika saya mengatakan ini saudara, bukan sedang merendahkan Alkitab, bukan. Itu firman Tuhan. Tapi kan yang namanya firman Tuhan itu kan luas. Bagaimanalah dia saudara dikatakan dia berdaulat atas semua umat manusia ini. Kalau bukan dari dia, apa yang diyakini orang dalam kitab suci mereka. Bagaimanalah Tuhan berdaulat atas agama lain gitu. Gimana caranya? Bagaimanalah dia menyelamatkan semua umat manusia. Misalnya lah kalau ada dari anggota keluarga kita yang pindah ke agama lain misalnya. Bagaimanalah caranya mereka itu bisa selamat kalau kita sudah mengatakan, aduh sudah habislah kamu sudah murtad, gak bisa lagi kembali sama Tuhan. Gimana lagi saudara dia mau selamatkan? Gak mungkin kan? Berarti kan itu bertentangan dengan yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Kan bertentangan dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Di mana 100 ekor domba itu saudara. Yang 99 ditinggalkan demi yang satu. Berarti kan bertentangan dong. Sementara itu firman Tuhan. Lalu saudara, ketika sekarang kita melihat bagaimana rasanya Tuhan keras sekali terhadap kita gitu. Iya kan? Kadang kita mau ambil keputusan apa gitu ya. Tuhan, ini engkau. Semakin saudara dalam nanti kan saudara. Apa bedanya? Ada pekerjaan Tuhan yang lebih dalam di dalam diri setiap orang. Beda gitu loh. Jadi makanya saudara, sekarang ini saudara kita itu menjadi global cara berpikirnya gitu. Makanya Tuhan yang Maha Kuasa ini pun, jadi kenapa dia mengatakan begini?
Dia menetapkan dalam pikirannya gini. Jadi Yesus itu saudara, ditetapkan dalam pikirannya, dia tidak melakukan apapun dari kehendak dia. Itulah pikiran Kristus. Saudara, panggilan Tuhan Yesus kan panggilan manusia Yesus itu. Kan kalau boleh kita katakan kan, kalau kita lihat sekarang antara hubungannya antara Bapa itu dengan Yesus itu. Yesus ini kan benar-benar jadi anak karena apa? Karena firman kan. Bahkan dia disebut sebagai firman Allah gitu. Firman yang menjadi manusia. Oke, jadi dia benar-benar benar-benar adalah kebenaran itu gitu. Tapi ingat, itu adalah satu pekerjaan Tuhan. Makanya dia benar, dia katakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Itu kebenaran. Jadi kalau kita tahu itu kebenaran, kita mesti keluar dari doktrin yang mengatakan pokoknya Tuhan kita itu adalah Yesus. Iya. Tetapi yang kita ketahui tentang Yesus itu kan cukup yang ada di Alkitab itu. Kita kan tidak tahu bagaimana pertumbuhannya selanjutnya kan, karena kan dia sudah kembali kepada Bapa kan. Kita kan tidak tahu kan. Karena Yesus yang sekarang itu kan tentu sudah berbeda dengan Yesus 2000 tahun yang lalu kan. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu itu kan, dia itu misinya kan hanya sampai di kayu salib kan. Nah gitu kan. Makanya dia harus mengatakan nanti akan ada penolong yang lain. Yang akan dikirim Bapa dalam namaku. Artinya begini. Jadi pekerjaan selanjutnya ini harus atas landasan berikutnya. Landasan daripada perkataan Yesus yang sebelumnya gitu loh. Selalu begitu saudara. Makanya saudara, kenapa saya mengatakan, kenapa benar-benar ketika saya mengatakan berulang-ulang, Bapak saya nggak mati. Kenapa? Apa tujuannya saya mengatakan itu? Lalu apa tujuannya ketika saya diizinkan mengucapkan perkataan itu? Gitu kan? Kan saya bebas. Saya bebas mengatakan itu kan? Tapi kan saya tentukan hanya kepada Tuhan gitu. Kenapa saya mengatakan itu Tuhan? Kan gitu kan? Salah gak itu Tuhan? Selalu gini saudara, selalu minta nasihat. Karena bagi saya Tuhan itu nyata sekali gitu saudara. Kan Tuhan itu nyata kan karena gini. Saya sadar, saya ciptaan Tuhan. Oke? Saya diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Dan sekarang saya sadar Tuhan yang kendalikan saya. Walaupun saya bukan robot. Tapi karena saya mulai mengenal Dia, gak ada gunanya saya melarikan diri dari Tuhan. Kamu mau ada di neraka? Kalau kamu minta hari ini, oke. Kamu saat ini juga ada di situ. Apa yang membuat seseorang bisa ke neraka? Sombong dia, gegabah dia, penakut dia, khawatir dia. Merasa lebih benar daripada yang lain. Merasa sangat yakin, percaya diri, gitu kan. Oke. Jadi, tetapi kita ini kan sudah terbangun di dalam diri kita ini. Kita itu benar-benar
Ada satu rasa di dalam diri kita ini yang terbangun setiap hari. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan setiap pagi, kalau kita tidak datang di sini, rasanya kayak kita berdosa sekali. Iya. Kalaupun saudara belum mengalaminya sekarang, tapi saya mengalaminya. Itu bukan saya buat-buat. Bukan saya terpaksa harus seperti itu, tidak. Bukan karena saya takut, bukan. Karena diam-diam Tuhan yang gak kelihatan itu menyatakan dirinya gitu. Menyatakan dirinya itu melalui perasaan kita. Jadi benar-benar kehidupan Yesus yang bergantung kepada Bapaknya setiap pagi itu, secara perlahan kita mulai mengalaminya. Sehingga baik saudara yang mendengarkan dan saya yang berbicara, itu ada sinergi. Iya. Oh, kita ini saudara bagian terkecil daripada ciptaan. Ciptaannya kan banyak sekali. Tuhan yang satu. Ciptaannya banyak sekali. Tapi kalau ciptaannya itu banyak, Tuhan itu kalau apa ya? Gimana rasanya? Gimana lah Tuhan itu? Semua manusia ini ada di sini gitu. Ini Tuhan ya. Ini contohnya semua alam semesta ini. Semua malaikat segala macam. Nah, Tuhan itu kayak gini. Dia cengkram semua. Kan? Berarti kan kemanapun. Jadi kalau misalnya ini benda bulat gitu kan. Dikelilingi gitu. Jadi kalau misalnya contohnya ini kan. Inilah gitu. Ini kita. Ini semua alam semesta ini. Semua binatang-binatang ada di sini, segala macam semua ada di sini ya. Ini yang satu ini. Ini. Di dalam dia. Dilingkupi kayak gini. Tuhan itu kayak gitu. Nah, berarti kan semua yang hidup di dalam Tuhan itu. Semua yang hidup di situ. Kan kalau yang lain kan di luar nih. Di luar pemeliharaannya. Jadi kalau dikatakan di luar ya sudah di luar sana. Itu sebetulnya artinya. Oke, nah, tapi walaupun dikatakan di luar, sebetulnya semuanya ada dalam kendalinya Dia. Nah, jadi kita yang kecil ini bayangkan ini kan luas sekali sebetulnya yang ini, luas sekali. Oke, kita hanya bagian kecil saiprit gitu, nggak tahu lah gimana kecilnya gitu kan. Itu harus diperbesar berapa kali gitu. Tapi karena Tuhan itu memang namanya Dia pencipta. Kebenarannya adalah Dia mengetahui setiap detail. Gitu loh saudara. Harus seperti itu kita percaya sama Tuhan ya. Jadi setiap kali kita mengakses Dia, ketika kita mendengarkan satu kebenaran gitu ya. Seperti yang tadi ketika saya mengatakan itu. Oh, bagi orang sulit. Sulit mempercayai itu saudara. Sulit percaya kalau Abraham bersuka cita melihat hariku. Kan ini kan kalau misalnya bapak saya bagi saya nggak mati gitu. Ada ceritanya di situ saudara. Ceritanya pada waktu itu saudara adalah begini. Yang saya ceritakan di awal kan ketika bapak saya dibaptis gitu kan. Dia cerita sama saya. Gini, lalu dia bawa saya ke ini kan. Itu yang terakhir yang dia bawa saya. Dia suruh saya tolonglah antar saya ke ini. Kan oke. Itu kan tersimpan kan. Dulu kan saya belum istilahnya belum lahir baru lah kan. Kalau istilah dulu kan. Lalu saudara setelah itu kan saya masuklah ceritanya saya jadi inilah singkat cerita saya Tuhan gitu kan dibaptis lalu saya full time gitu kan. Nah ketika saya bertumbuh full time ini kan oke, bapak saya masih hidup sampai satu saat di tahun 2000 oke. Nah saya dengar bapak saya sakit, belum seperti sekarang kita bisa telepon bisa apa gitu, tapi pada waktu itu saya sekolah doa. Lihat kronologisnya ya.
Lihat ceritanya ini. Apa yang membuat saya bisa mengatakan hal itu? Dan dari situ nanti saudara belajar apa artinya air mata kita dihapus. Nah, gitu ya. Oke, lalu saudara, saya itu ketika saya dengar kayak gitu, saya ingat sekali saudara, saya benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Karena pada waktu itu saudara kita juga dipulihkan kasih Bapa gitu ya, di sekolah doa itu ya. Oke. Nah, saya berdoa sama Tuhan waktu pas dipulihkan itu, saya dengar kabar itu kan. Situlah saya berdoa, Tuhan, berikan saya kesempatan merawat Bapak saya gitu. Wah, begitu saya pulang saudara, tidak berapa lama Bapak saya itu datang gitu. Wah, saya itu senang sekali saudara. Dan benar saudara, ketika saya lihat ke rumah abang saya gitu ya, Tanjung Sengkuang gitu. Wah, dia kurus sekali. Dan pada waktu itu begitu dijemput sama abang saya gitu ya, itu saya lupa dijemput atau gimana, pokoknya ceritanya sudah di situ lah. Nah, dia langsung dibawa ke rumah sakit saudara. Ya, langsung dibawa ke rumah sakit itu, saya ketika lihat sempat merawat dia gitu ya, sampai ketika pada waktu itu saudara, iman saya itu sampai kami pulang ke kampung itu saudara, saya dengan abang saya itu terus mendoakan gitu. Kami terus percaya kalau Bapak saya itu akan bangkit gitu. Iya. Karena bayangkan dulu masih baru-baru saudara. Itu benar-benar saudara, itu abang saya itu kalau bukunya itu Kenneth Hagin itu. Kenneth Hagin itu saudara, dia punya iman gitu, hanya ketika dia sakit panjang lama sakitnya itu, dia masih anak-anak gitu, tapi dia baca satu bagian firman Tuhan, kalau nggak salah Markus itu ya, itu jadi pegangan dia. Jadi kemana-mana dia mengajarkan tentang iman itu. Kenneth Hagin itu, dia sudah meninggal itu usia sangat tua itu saudara, Kenneth Hagin itu. Nah, jadi saudara, itu dasarnya dia. Jadi pada waktu itu saudara, apalagi ketika kami dulu sebelum saya full time itu, kami dulu di Bengkong itu, wah itu memang hampir mujizat setiap hari. Iya, luar biasa dulu saudara, awal-awal itu. Nah, jadi itu kan benar-benar pada waktu itu. Jadi ketika sudah meninggal itu saudara, pada waktu itu saya kan, itu kan menjadi pertanyaan dalam diri saya. Kenapa Tuhan harus ambil Bapak saya? Rasanya sesak sekali saudara dalam hati saya itu. Sampai ketika itu saya nggak bisa nangis lagi saudara. Iya, sampai abang saya di kampung itu ya, sampai dia marah sama saya gitu. Pada waktu itu juga abang saya itu ada juga, kalau nggak salah dia ke Batam juga waktu itu. Saya lupa, memang dia di Batam waktu itu ya. Jadi dia pun sebetulnya nggak berani masuk di dalam gitu loh. Ketika bapak saya itu ada di rumah sakit itu kan, rumah sakit otorita itu, abang saya itu pun dia nggak ini, dia sangat ini sekali dengan obat-obatan gitu. Jadi dia nggak ada di dalam gitu. Jadi saya yang ada di dalam kok. Jadi ketika dibilang, kenapa kamu nggak menangis? Karena kamu ikut aliran ini ya, jadi kamu nggak nangis lagi gitu. Bapakmu meninggal. Wah, itu saya marah. Saya ingat waktu itu. Marah saya itu, kamu nggak tahu. Apalagi kan iman saya sangat yakin bapak saya itu bangkit. Gitu. Iya. Jadi saudara, ketika itu saya kan tersimpan saudara. Tersimpan itu di dalam diri saya kan. Kehilangan bapak saya. Ketika menikah, mama saya nangis. Aduh, seandainya bapak masih hidup. Gitu. Nangis gitu. Tapi kan bagi saya saudara, kenangan bersama dengan bapak saya itu kan sangat, karena saya sebagai anak sulung dari bapak saya sama mama saya gitu. Jadi itu kenangan bersama dengan bapak saya itu saudara, bagaimana saudara bisa kita lupakan? Bagaimana saya bisa lupakan?
Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan kehilangan bapak saya dalam diri saya? Bagaimana caranya? Bagaimana, apa artinya dia menghapus air mata saya? Walaupun misalnya ketika sudah dia sudah tenang bersama dengan Bapa. Itu hanya hanya pada saat kita itu sibuk aja, saudara. Tapi pada saat kita itu dalam hal-hal tertentu, saudara. Misalnya lah anak-anak saya ini, mereka gak kenal opungnya laki-laki, saudara. Kan dalam diri saya pasti saya bayangkan gitu, indahnya ya kalau bapak saya masih hidup, dia bisa melihat cucu-cucunya ini. Kan pasti ada kan itu kan? Ada nggak? Pasti ada dong. Lalu bagaimana Tuhan menyembuhkan itu, saudara? Bukankah itu satu Bukankah itu satu tragedi yang sebetulnya itu nggak bisa sembuh? Karena kenangan itu ada. Tahukah saudara? Dengan saya mengatakan, bagi saya Tuhan, bapak saya itu nggak mati. Tahukah saudara? Disitulah saudara, semua pengalaman saya ketika saya mengenal Tuhan sampai dengan hari ini, disitulah seperti bapak saya melihat Tuhan itu, saudara. Dulu kan pertanyaan bagi dia, apa arti daripada terang yang dia lihat pada waktu dia dibaptis? Gitu. Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang ngajarin? Pendeta yang membimbingnya pun meninggal juga. Kan itu kan, membimbing mereka kan. Waktu itu tulang kami yang ini, tulang kami juga meninggalkan pelayanan itu. Diserahkan kepada pendeta yang baru meninggal kemarin, Sementara saudara tahu, pendeta yang meninggal kemarin itu saudara, ketika dia mau meninggal, dia benar-benar minta supaya saya memimpin perjamuan. Secara kebetulan gak itu? Secara kebetulan gak? Kan lihat saudara cara Tuhan itu, saudara. Kenapa dia percaya? Percaya kalau doa saya mungkin ada harapan untuk dia. Karena dia melihat ketika saya melayani di gerejanya. Bukankah begitu jalan ceritanya? Tapi saudara, yang menjadi pertanyaan, siapa yang membuat semua cerita ini, saudara? Kita kan menjalani kan, tapi ada skenario di balik itu kan. Kan ketika seorang meninggal kan pasti kan orang itu kan punya pencarian gitu. Apa sebetulnya kehidupan ini gitu. Ketika dia mungkin, dulu pendeta saya. Mati juga pendetanya. Siapa lagi? Disitulah dikatakan, Abraham bersukacita melihat hariku. Jadi semua makhluk yang sebelum ketika melihat Yesus. Makanya saudara, ketika dikatakan Tuhan turun ke dunia orang mati, semua gemetar, saudara. Dan ketika mereka yang menanti-nantikan Mesias itu, ini dia sudah datang, dia ternyata dia tidak meninggalkan kami ya. Di situ kan mereka dikatakan hidup lagi kan. Itu peristiwa itu tercatat, saudara, di mana dikatakan kuburan-kuburan itu retak gitu, saudara. Terjadi gempa bumi, saudara. Pada waktu itu nyata, saudara. Orang-orang yang sudah mati itu menampakkan diri. Iya, itu asli nyata, saudara. Itu bukan roh. Itu nyata. Karena dicatat jelas kok peristiwa itu, saudara. Dan ketika Tuhan mengatakan saatnya akan tiba,
Dan sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Bukankah ketika saya katakan Bapak saya tidak mati, bukankah saya sama seperti saya katakan ketika Tuhan Yesus mengatakan Lazarus keluar. Sama kan? Tapi kan pada akhirnya kan Lazarus kan setelah dia dibangkitkan itu kan mati lagi kan? Tapi perkataan Tuhan yang membangkitkan dia, membuat dia bisa berjalan terus. Apa yang membuat yang disampaikan Tuhan Yesus itu bisa hidup terus? Karena perkataan Tuhan. Pada hari ini, ingat, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pada hari ini juga. Jadi tepat ketika dia mati, apa yang di kepalanya itu, firman yang didengar tadi itu, kan itu tersimpan pada saat dia mati. Perkataan itu kan tinggal di sini. Perkataan itulah yang berdaulat. Disitulah tiba-tiba matanya terbuka. Disitulah dia melihat Firdaus itu. Sama seperti bujangnya Elia itu. Ketika dikatakan, kan tadi Elia akan melihat bagaimana pasukan malaikat itu. Waduh, Tuhan, kita sudah dikelilingi oleh musuh-musuh ini. Dia berdoa, Tuhan, bukalah kiranya mata orang ini. Matanya terbuka. Di situ baru dia melihat pasukan malaikat yang sangat banyak. Perkataan Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Itulah yang kita dengarkan setiap hari. Itulah yang kronologisnya tadi. Itulah yang membuat kenapa saya bisa mengatakan bagi saya Bapak saya tidak mati. Sudah lihat itu? Apa saya pernah pikir sebelumnya? Tidak. Saya mengatakan saja. Tetapi saudara, kebenarannya saya selalu datang sama Tuhan. Tuhan, benar gak ini? Jangan-jangan salah loh Tuhan. Jangan-jangan ini gagasan saya lah Tuhan. Tapi dari mana saya tahu itu gagasan saya atau bukan, atau gagasanmu? Ini firmanmu atau perkataanku? Itu sebabnya saudara, setiap saat kita itu butuh kebenaran. Setiap saat kita butuh bersekutu dengan Tuhan. Iya. Jadi benar-benar kita di sini kita melihat Tuhan itu terus bergerak, saudara. Tuhan itu hidup. Wah, kalau terus menceritakan panjang lebar tentang Tuhan itu, aduh rasanya saudara, nggak habis-habis saudara. Nggak habis-habis kita cerita tentang Tuhan itu. Mari kita lanjut sedikit lagi. Engkau semua tidak punya pikiran untuk mencari keberadaan kebenaran. Nah, mencari keberadaan kebenaran. Coba lihat itu saudara. Apa yang baru saudara dengar tadi saudara? Coba saudara lihat. Mencari keberadaan kebenaran. Coba saudara, bagaimana semua cerita tadi itu saya bisa ceritakan sama saudara? Iya kan? Oh saudara percayalah, saya tidak memikirkan sebelumnya. Ketika saya buka mulut saya lah saudara. Kan semua peristiwa itu kan tersimpan dalam memori kita. Memori saya. Semua perasaan itu. Oh saudara, kalau saya ingat dulu ketika saya meninggal bapak saya itu, aduh. Iya. Karena saudara ada satu yang unik sama bapak saya ini saudara. Dia sangat bangga dengan anaknya. Iya. Saya nggak tahu ya, mungkin adik-adik saya merasakan itu. Tapi bagi saya saudara, kenangan dia sangat bangga dengan saya itu saudara, itu ini sekali saudara.
Jadi ketika saya kehilangan itu sudah ada satu luka di dalam diri saya. Dan ketika sekarang Tuhan itu mulai terus berbicara gitu ya, mengajar gitu ya. Itu benar-benar apa yang saya katakan luka itu saudara. Diam-diam saudara, dibalut oleh Tuhan. Ya dong. Bagaimana caranya membalut? Benar-benar saya sangat yakin melalui firman yang saya peroleh, Bapak saya itu bersama dengan Tuhan. Gitu. Ya kan? Apa artinya bersama dengan Tuhan? Mereka itu tinggal dalam firman. Iya. Artinya, kalau saya percaya sama firman, kalau saya bisa merasakan kebahagiaan saat ini bersama dengan Tuhan, ketenangan. Ketika saya melihat saudara, semua ada di sini. Saudara, sorga itu menjadi nyata lewat firman yang kita alami. Kalau saya bahagia, pasti Bapak saya bahagia. Makanya dikatakan Abraham bersuka cita melihat hari. Oh, sekalipun secara silsilah mungkin, secara ini saudara. Dia memang datang dari Allah. Tetapi saudara, secara alam roh, Abraham itu saudara, dia itu merenungkan begini. Kenapa ya dulu Tuhan itu meminta anakku ya, Ishak. Kenapa ya? Itu jadi pertanyaan sama dia. Dia mencari kebenaran itu. Saudara. Kenapa dulu dia itu juga kalau dia mau ingat saudara sebagai naluri sebagai manusia, dia pasti dikatakan gila saudara sama orang. Kalau sempat dia ceritakan kepada istrinya saudara, pasti terjadi pertengkaran hebat. Tapi yang jadi pertanyaan dalam hatinya, kenapa Tuhan mesti minta anakku ya? Tapi karena dia itu saudara, benar-benar saudara, Tuhan memang ingin menjadikan dia menjadi bapak orang beriman saudara. Memang aneh pikirannya saudara. Iya. Ketika saya saudara setiap hari gitu ya datang ke rumah abang saya sekarang. Itu diam-diam saudara Tuhan mengajari sesuatu. Iya. Rela misalnya rasanya seperti saya, kenapa saya harus taat gitu? Itu pertanyaan dalam diri saya. Tapi saudara ketika saya melakukan hal yang kecil gitu, ya saya nunggu Tuhan, saya nggak langsung, karena saya lihat ketika saya mengatakan kebenaran langsung mukanya berubah. Iya. Takut sekali rasanya saya suntikan pikiran-pikiran saya, kepikirannya gitu. Ditakut disesatkan mungkin itu kan. Iya, saya bisa rasakan itu. Tapi saudara, saya diam di hadapan Tuhan. Di situ benar-benar saudara saya melihat hebatnya Tuhan itu. Saudara. Iya. Kan kita ini hanya menjalankan. Kan kalau kita secara manusia mana bisa kita sampai seperti itu. Saudara. Bisa. Tapi begitu Tuhan itu hidup di dalam kita, saudara. Ternyata Tuhan itu rendah hati sekali loh, saudara. Sabar sekali dia. Lembut sekali dia. Iya. Karena hidup kita ini kan kayak dua kan. Tuhan dan kita. Gitu. Disitulah benar-benar saudara secara mendalam
Kita mengenal hati Tuhan. Kita mengenal pikiran Tuhan. Kita mengenal perasaan Tuhan. Iya. Dan tahukah saudara? Nantinya saudara, setiap hari kita akan terus mengalami Tuhan yang unik ini saudara. Bagi kita saudara gak peduli lagi surga, neraka, gak peduli lagi. Yang kita pedulikan adalah Tuhan hidup dan nyata di dalam kita. Sulit menjelaskan lebih dalam saudara. Biar kiranya setiap kita mengalami Tuhan setiap hari. Tuhan, hari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.